Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan coba membahas dan mengulas tentang nubuat Musa dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Musa adalah sosok pemimpin dan nabi yang luar biasa. Sebelum akhir hidupnya, Musa menyampaikan janji Tuhan yang berupa nubuat sangat penting, di mana akan datang seorang nabi seperti dirinya. Nubuat ini terdapat dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 yang berbunyi demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kaum mukmin mengklaim bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Mereka berkata Muhammad seperti Musa dalam berbagai hal. Ia adalah seorang nabi, pemberi hukum dan pemimpin militer, juga berasal dari suku yang terhubung dengan Israel melalui Ismail. Tentu saja ini merupakan klaim yang mengada-ngada, yang suka dikatakan orang-orang yang senantiasa menafsirkan dan memahami Alkitab sesuai dengan kemauan hati dan pikiran mereka. Untuk itu mari kita telusuri satu persatu ajaran tentang nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Maksud nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 ini, konteks kitab Taurat Ulangan menyatakan kepada siapa firman ini disampaikan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Ulangan pasal 1 ayat 1. Hal ini jelas dan menjelaskan siapa kelompok orangnya, yaitu seluruh orang Israel. Kita mengerti arti dari tengah-tengahmu menyatakan dari keturunan Israel. Ulangan pasal 18 ayat 15 terdapat kata dari tengah-tengahmu dengan kata migribka, memiliki makna di tengah-tengah bangsamu sendiri. Jelas kata saudara dalam kitab Ulangan berarti berasal dari salah satu suku Israel dan bukan di luar suku Israel. Jadi bukanlah ramalan Nabi Islam. Muhammad yang berasal dari suku di luar suku Israel tidak bisa memenuhi ramalan ini. Sedangkan apabila merujuk Targum Yonatan, Ulangan 18 ayat 15, dituliskan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengah dari antara saudara-saudaramu seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dipenuhi Roh Kudus. Ada kata yang dituliskan oleh Targum Yonatan dengan diartikan dipenuhi Roh Kudus. Kepadanyalah kamu harus taat. Dalam Targum Yonatan memberikan penekanan nabi yang dibangkitkan dari antara keturunan Israel ditandai dengan penyertaan dan dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada satupun nabi yang ada di muka bumi ini yang diyakini oleh agama-agama yang ada di muka bumi ini dengan secara ajaib, yakni lahir karena karya Roh Kudus. Dan sepanjang kehidupan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertainya. Musa mendapatkan wahyu Allah, kitab Taurat menjadi panduan hidup umat Israel. Prinsip kebenaran kitab Taurat tergenapi dalam ajaran Yesus Kristus. Jika Taurat diberikan kepada orang Israel, Injil menjadi pemberitaan berita keselamatan untuk semua umat manusia. Dalam hal ini, prinsip kebenaran tetap sama. Yesus sendiri berkata, janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapus hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya atau menggenapinya. Ajaran Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran hukum Taurat, bahkan menerangkan prinsip dasar di balik peraturan yang ada sebelumnya.
Inti seluruh peraturan Taurat terangkum dengan sempurna, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun mukmin percaya Muhammad membawa Al-Quran, dan Al-Quran menyatakan telah ada perubahan dalam Taurat. Tidak ada keterangan isi Taurat asli menurut Al-Quran, melainkan menyatakan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang perlu diikuti, karena itu sulit membuktikan bagaimana Al-Quran itu menggenapi Taurat. Tentu pandangan ini menjadi berbeda dari ramalan Ulangan pasal 18 ayat 15. Yesus menyatakan sebagai penggenapan kitab Taurat, sedangkan Al-Quran menyatakan telah ada perubahan pada kitab Taurat. Bangsa Israel merayakan hari penebusan Paskah. Zaman dahulu mereka merayakannya untuk memperingati pembebasan dari bangsa Mesir. Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan jasmani di Mesir, serupa dengan Yesus Kristus membebaskan manusia dari dosa. Orang Kristen sekarang merayakan Paskah. Hal ini adalah penggenapan dari raya yang dahulu orang Israel lakukan. Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuat ini. Injil melakukan konfirmasi secara clear bahwa Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus seperti yang difirmankan Allah dengan perantara para nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20-22. Bahkan Stefanus menyatakan bahwa nabi yang seperti Musa adalah Sang Kristus. Stefanus dengan tulus ikhlas menghadapi rajaman batu yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Oleh karena kesaksian ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 37. Baiklah saudara, hari ini kita betul-betul belajar tentang sebuah kebenaran bahwa Sang Kristus adalah penggenap dari nubuat Musa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Untuk itu saudara, Yesus Kristus bukanlah hanya nabi semata. Dia adalah rasul, dia adalah Mesias, dialah raja, dan yang terutama, dialah Allah sejati dan manusia sejati yang turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita dari segala suatu hukuman dosa yang tak terelakkan oleh siapapun saja. Demikianlah apa yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.